Alhamdulillahi thumma alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi salah satu kewajiban yang diberikan kepada khatib ketika menaiki mimbar, memperingatkan kepada diri khatib dan juga kepada kaum muslimin yang hadir di hari Jumat. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tekankan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Dengan tegas Allah katakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ketika ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama, dalam gramatikal bahasa Arab itu artinya yufidul hasra, menandakan adanya pembatasan, bahwasanya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dari orang-orang yang bertakwa. Ketika mendengar ayat ini, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam salah satu kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, walihadza kanat hadhil ayatu yashtaddu minha khawfus salafi ala nufusihim fakhafu alla yakunu minal muttaqin. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, mereka menggigil tubuhnya, menetes air matanya. Mereka takut akan dirinya tidak digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika para ulama tafsir mendefinisikan kata takwa di sini adalah orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai salah satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan untuk menguji apakah kaum tersebut benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memilih saudara-saudara kita untuk menerima apa yang diujikan oleh Allah kepada mereka, Rasulullah memberikan potongan hadis di akhirnya, "Faman radhiya falahur ridha." Dan barang siapa yang dengan penuh penerimaan menerima ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan memberikan keridhaan dan cintanya kepada mereka. Mereka bukan saja mencintai Allah, tapi Allah memastikan bahwasanya Allah juga mencintai mereka. Kemudian di akhir Rasulullah katakan, "Faman sakhit falahus sukht." Barang siapa yang marah kepada Allah, barang siapa yang murka kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian yang Allah berikan kepada mereka, maka tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurkaan kepada orang yang tidak sudi menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita mendengar ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang Allah pilih berdasarkan hikmah yang Allah tentukan kepada mereka, berdasarkan sesuatu yang telah Allah simpan untuk mereka. Allah pilih mereka bukan tanpa sebab. Allah sembunyikan hikmah di hadapan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa hikmah terbaik untuk hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang paling mencintai hambanya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, beliau dengan lantang mengatakan, "Lau 'alimal 'abdu kaifa yudabbirullahu lahu umurahu la 'alima yaqinan anna Allah Ta'ala arhamu bihi min abihi wa ummihi." Kalaulah seandainya seorang hamba tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendetailkan dan mengurusi setiap urusan seorang hamba, kalau dia tahu, niscaya dia akan yakin dan sadar ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh mencintai hamba tersebut ketimbang cinta orang tua si hamba tersebut kepada si hamba itu sendiri. Niscaya hatinya akan meleleh melihat dan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkan mereka. Akan tetapi disinilah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwasanya keimanan yang Allah berikan kepada kita adalah keimanan yang satu, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan sedikit yang kita keluarkan, sedikit yang kita perhatikan, akan tetapi karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Bahkan Abdullah ibnul Mubarak, salah seorang tabi'ut tabi'in, pernah mengatakan, yang mana perkataan beliau ini dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Ketika itu Abdullah ibnul Mubarak katakan, rubba amalin saghirin tukabbirhun niyyah. Berapa banyak amalan-amalan kecil dalam pandangan manusia, remeh dalam pandangan manusia, akan tetapi dalam pandangan Allah melahirkan pahala yang begitu besar dikarenakan niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyatu, kata Abdullah ibn Mubarak. Dan betapa banyak amalan-amalan besar dalam pandangan manusia yang kalau seandainya dilihat oleh manusia ini akan melahirkan pahala yang banyak, akan tetapi ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan pahala tersebut kepada orang yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saudara-saudara kita membutuhkan bantuan dari kita. Selain doa yang kita panjatkan kepada Allah, pertolongan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, uluran tangan kita, bantuan kita, bahkan sekecil apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan. Hal ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Ketika itu Rasulullah mengatakan, man tasaddaqa bi'adli tamratin, barang siapa yang mengeluarkan sedekah senilai satu butir kurma, yang kalau kita nilaikan sekarang mungkin 2.000 rupiah atau tidak sampai 5.000, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min kasbin thayyibin, yang senilai kurma itu, yang senilai 2.000 itu, yang senilai 5.000 rupiah itu, dia keluarkan dari hartanya yang halal, fallahu yataqabbaluha biyaminih, Allah Subhanahu wa taala akan dengan senang hati menerimanya. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala menerimanya, wallahu yurabbiha li sahibih, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, mengembangkan hatta takuna mithlal jabal, sampai senilai satu biji kurma itu ketika Allah menjaganya, ketika Allah merawatnya, ketika Allah mengembangkannya sampai dia menjadi sebesar gunung. Padahal sesuatu tersebut diremehkan dalam pandangan manusia. Akan tetapi karena tujuannya karena Allah, dari hartanya yang halal dia berikan untuk membuktikan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan, bahkan Allah jadikan yang kecil tersebut pahalanya sebesar gunung, yang mana orang-orang yang akan menerima tersebut akan terkaget-kaget
begitu banyak pahala yang telah Allah siapkan kepada mereka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait ujian yang Allah berikan kepada kita, kita tidak berhak memilihnya. Ujian yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa memilihnya. Allah pilihkan kepada kita berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Meskipun dalam pandangan manusia, terkadang hal tersebut tidak bisa mereka lihat dengan hikmah yang sangat mendalam. Akan tetapi dengan keimanan dan ketakwaan, Allah berjanji dalam surah Fussilat ayat 30 ketika Allah mengatakan bagi orang-orang beriman dan bertakwa ketika mendapatkan ujian dan cobaan, Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun menghampiri orang-orang beriman tersebut. Allah perintahkan malaikatnya untuk turun menghampiri orang-orang bertakwa tersebut yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada para malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu, bisikkan kepada hambaku, janganlah takut, janganlah bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalian telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang sangat Allah janjikan kepada hamba-hambanya bertakwa. Ketika keimanan dan ketakwaan tersebut dimiliki oleh seseorang, cobaan yang ada di hadapannya tidak akan Allah biarkan dia selesaikan sendiri. Allah perintahkan malaikatnya untuk membisikkan di telinganya bahwasanya ada Allah yang tidak akan pernah membiarkan kesedihan, tidak akan pernah membiarkan ketakutan berada dalam diri seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita diberikan keimanan dan ketakwaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalani apa yang ada di hadapan mereka, dan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bersedia berdiri di samping dan bersama mereka. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في آشه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سومطرة الشمالية. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سومطرة الغربية. اللهم ثبت أقدامهم واجعلهم من عبادك الصالحين المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.